Silakan grup 5. Selamat malam Pak Ihan dan Bapak Ibu semua. Kami dari kelompok 5 gitu ya. Saya Mas Eko dan dengan Pak Gimas dan Pak Iksan gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas lanjutan gitu yang kemarin ya tentang mekanisme routing dan protokol pendukung gitu ya pada arsitektur TCP/IP gitu ya. Next. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan konsep dasar gitu ya, autonomous system gitu ya atau disebut dengan AS gitu ya dan routing. Nah, pertama ya kita bahas dulu konsep dasarnya ya. Nah, internet itu sebenarnya terdiri dari kumpulan autonomous system gitu ya atau AS ya, yaitu jaringan router yang dikelola oleh satu organisasi gitu ya, misalnya kampus ataupun perusahaan atau ISP gitu ya. Nah, ASN ini apa namanya? Atau autonomous system number gitu ya, itu bisa dibilang sebagai nomor ID gitu ya, identitas unik untuk suatu jaringan besar di internet. Nah, nomor ini tuh diberikan oleh untuk apa? Wilayah Asia Pasifik gitu ya dari APNIC dan ya, gitu ya. Ini pakai dengan yang dimiliki kebijakan diri gitu ya, penyedia layanan internet gitu ya, ISP gitu ya, atau yang jalur masuk data sendiri. Struktur TCP/IP gitu ya, mekanisme routing dibedakan menjadi dua jenis ya. Yang pertama itu ada IGP gitu ya, Interior Gateway Protocol. Nah, eh, ini untuk komunikasi di dalam satu AS ya gitu ya. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri ya. Di sini ada router ya itu IGP ya. Dan komunikasi antara AS itu disebut dengan EGP. Nah, EGP sendiri itu Exterior Gateway Protocol untuk komunikasi antar AS ya. Bisa dilihat di gambar ya. Belah kanan juga ini gambar 8.40 ya. Komunikasi antara AS yang lumayan banyak. Dan pembagian ini gitu, routing di internet itu jadi lebih terstruktur dan efisien gitu ya. Level antar AS disebut apa? Diatur oleh EGP gitu ya. Nah, sementara di level internal diatur oleh IGP gitu ya. Next. Routing dengan RIP dan OSPF gitu ya. Selanjutnya kita masuk dua contoh utama protokol routing di dalam satu AS gitu ya, yaitu RIP dan OSPF. Nah, RIP sendiri itu Routing Information Protocol gitu ya. Nah, di gambar sebelah kiri gitu, ini menggunakan hop sebagai metrik untuk routing gitu ya, maksimal 15 hop ya. Kalau lebih dari itu dianggap apa tidak dijangkau gitu ya, unreachable. Nah, RIP ini berjalan di atas UDP portnya 520 dan update table setiap 30 detik gitu ya. Nah, tapi kekurangannya gitu ya, proses ini konvergensinya lambat gitu ya dan tidak mempertimbangkan bandwidth gitu ya. Jadi dia uh, langsung apa memilih rute paling paling sedikit hopnya saja gitu. Nah, bisa lihat di gambar sebelah kiri gitu ya bahwa setiap satu lompatan gitu ya akan dihitung satu hopnya. Di sini di jalur yang kuning gitu ya itu dari sebagai contoh ya PC-nya Pak Iksan jauh lebih dekat uh, melalui jalur yang yang kuning ini gitu ya dibanding jalur yang hijau gitu ya. Nah, nanti biar jelas videonya saja gitu ya, simulasinya gitu. Nah, yang gambar sebelah kanan itu ada SPF gitu ya. Open Source Test Bed First gitu ya. Nah, ini dikembangkan untuk mengatasi kelemahan dari RIP gitu ya. Nah, OSPF ini menggunakan konsep link state ya, di mana setiap router punya informasi topologi jaringan dan menghitung rute terbaik pakai algoritma Dijkstra gitu ya. Nah, OSPF ini membagi jaringan besar yang menjadi beberapa area gitu agar perhitungan routing itu lebih lebih efisien gitu ya dan tidak membebani semua router gitu ya. Nah, misalnya ya di gambar ini gitu ya, area 000 itu disebut dengan backbone area gitu ya, misalnya pusat utama gitu ya. Nah, area 001, 02, dan 03 ini area internal gitu ya, yang bisa kita disebut backbone area ya. Nah, itu setiap
punya router A dan jaringan gitu ya. Di sini kita simbolkan R dan N gitu ya. Nah, di sini ada R3, R6 dan R8 ya. Ini penghubung di antara area gitu ya. Ini berperan sebagai apa namanya? Area border router gitu ya, ABR gitu ya. Nah, ini karena menghubungkan satu area ke backbone gitu ya. Nah, tujuannya supaya router di area satu tidak perlu tahu semua detail topologi di area 2 atau area 3 gitu ya. Ini yang membuat OSPF itu lebih apa namanya? Lebih ringan dan scalable gitu ya. Nah, untuk menghitung cost ya misalnya SPF itu kan menghitung cost ya. Nah, misalnya router A bisa ke router B ya dengan biaya 2 ya, dan ke router C dengan biaya 5 gitu ya. Nah, sedangkan dari B ke C itu biayanya cuma satu ya. Nah, jadi dengan algoritma Jigsaw ini jalur A, B, C itu akan dipilih ya karena total biayanya 2 plus 1 sama dengan 3 gitu ya. Lebih kecil daripada langsung dari A menuju C ya. Misalnya ada router A, B, C gitu. Nah, eh, mana yang lebih baik ya di antara kedua ini gitu ya. Nah, RIP itu lebih cocok ya untuk jaringan kecil gitu atau lokal yang sederhana karena konfigurasinya mudah tapi terbatas sampai 15 hop gitu ya. Sedangkan itu cocok jaringan yang lebih besar dan kompleks ya karena lebih cepat, efisien juga dan bisa menyesuaikan jalur terbaik gitu ya dengan algoritma Jigsaw itu ya. Jadi bisa disimpulkan SPF lebih baik gitu ya, cocok untuk jaringan besar yang lebih kompleks gitu ya. Nah, oke kita next untuk melihat video dari RIP menggunakan Cisco pakai tracker. Ini Suaranya Cisco tidak pakai tracker di kantor ya Pak ya? di laptop Pak. Oh, Nggak kedengeran ya Pak ya? suaranya mungkin nggak di-share ya tadi ya? Nggak diklik itu Oh, ya? Share sound. ada suara saya. Atau diterangkan aja Pak. Nah, iya Pak. Ini jadi ceritanya lagi apa namanya? PC-nya Pak Iksan yang mau ngakses Moodle gitu ya Pak ya. Nah, ini ada Moodle tuh kita udah bikin DNS gitu Pak ya. learn.uph.edu gitu ya, udah saya setting gitu Pak. Nah, ini kita coba akses ya untuk menuju servernya si Moodle itu ya Pak. Nah, di sini berhasil login ke apa namanya halaman login page gitu ya. Pengen tahu ya, untuk menuju si Moodle nanti gitu ya. Apakah si namanya, kita ke apa namanya apa, kan ini kita nanti tiga oh, ini terdapat apa namanya hop ya Pak ya. Dia muter dari apa namanya dari router 0 ke router 3 lalu ke rute apa ke tujuh apa IP tujuan gitu. IP tujuan ini itu sebagai gitu. Nah, di sini apa melalui apa IP-IP yang apa yang ada di router ini gitu, Pak. Nah, kita akan coba juga sih di PC-nya pagi masnya di PC yang sebelahnya gitu. Nah, kenapa dia apa namanya tiga hop saja gitu ya Pak ya? Ini karena jalurnya tuh lurus ya Pak ya dari sini ke PC ke router satu lalu ke router 3. Nah, kalau dia itu ke router satu sama router 2 itu kan akan 5 hop ya. Jadi dia tuh ngasih tahu kalau di sini tuh jalurnya lebih panjang gitu makanya dia milih jalur yang paling sedikit hopnya gitu Pak. Jadi seperti itu. Nah ini untuk PC-nya pagi Mas nih Pak. Kita coba tracker juga.
Di sini ada 4 hop ya Pak ya. Ini dia memilih jalurnya dari router satu ke router 2 gitu ya, lalu ke router 3 dan ke alamat tujuan gitu. Nah, kita juga coba ya Pak ya, tracker ke google.com gitu ya. Kita pengen tahu seberapa banyak gitu hopnya. Kita pakai SIM langsung sih Pak. Itu jaringannya kan simulasi aja ya Pak ya? Atau memang terkoneksi seperti itu kah? Jaringannya Pak Gimas, Pak Ihsan Oh, sama... di ini Pak, simulasi Pak. Tapi Oke, saya apa namanya, IP-nya saya setting gateway-nya gitu. oke, oke, oke. Ini saya percepat ya Pak karena hopnya lumayan panjang, jadi biar videonya pendek. Nah kalau ini jaringan real ya, yang di Traceroute ya? Iya betul Pak. Eh, Pak Mas Ekunya copot ya dari Zoom ya? Iya, makanya masukinnya keluar. Oh, Tapi dilempar nggak sama apa-apa, Google. setelah video ini, Heeh. Ya, setelah gimana ini Pak? yang menjelaskan adalah saya. Oke. Untuk videonya udah selesai. Untuk penjelasan dari Pak Masiko. Lalu di sini lanjut ke penjelasan slide selanjutnya itu tentang BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, si BGP ini salah satu jenis protokol routing juga yang berfungsi untuk mempertukarkan informasi antara autonomous system atau AS. Nah, jadi BGP ini merupakan protokol yang tertinggi untuk routing antar jaringan yang besar-besar gitu. Jadi masing-masing jaringan itu akan mengadvertise atau bilang di dalam network saya ini ada prefix A, B, C, D. Nah, jadi si informasi ini akan saling dipertukarkan seperti itu. Sehingga antar router itu akan saling tahu. Jadi kalau ada traffic dari IP A atau C, dia akan traffic ke router yang mana. Nah, yang membedakan BGP dengan routing yang lain seperti OSPF atau RIP adalah fokusnya itu bukan hanya mencari jalur yang tercepat, tapi jalur yang terbaik itu berdasarkan policy atau kebijakan. Nah, jadi di dalam BGP ini ada dua kebijakan atau policy. Yang pertama itu ada import policy, yaitu untuk berfungsi untuk memfilter informasi yang masuk. Nah, yang kedua itu ada export policy atau kebijakan yang menentukan rute yang akan di-advertise atau yang akan disebarkan ke autonomous system lain. Nah, BGP ini berjalan di atas TCP port 179. Nah, ini mempunyai reliabilitas yang tinggi karena TCP memastikan data antar router itu tidak mudah hilang. Nah, lalu setiap 30 detik itu BGP memberikan keep alive message sebesar 19 byte. Ini untuk memastikan koneksi antar router masih aktif seperti itu. Nah, selain itu juga BGP itu ada dua sistem yang disebut eh, IBGP atau internal BGP. Nah, itu digunakan supaya routing antar router internal itu tetap konsisten. Nah, salah satu fitur penting yang ada di BGP ini adalah kemampuannya untuk mencegah routing loop atau loop yang tak pernah sampai tujuan atau lingkaran loop yang muter terus seperti itu. Dengan cara menyimpan daftar nomor autonomous system yang sudah dilewati atau hal ini disebut dengan path vector. Nah, kalau dilihat dari gambar 8.47 ini merupakan ada 3 AS atau autonomous system, yaitu ada AS1 yang berisi router 1, AS2 berisi router 2 dan router 3.
Lalu AS3 itu berisi router 4 dan network 1. Nah, dalam contoh ini jika AS2 itu dia haruskan data menuju jaringan N1 yang ada di AS3, maka router R2 yang ada di AS2 itu akan mengirimkan informasi ke R1 di AS1 bahwa jaringan N1 ini bisa dicapai lewat AS2 seperti itu. Nah, eh, eh, informasi ini juga dapat berisi AS yang dilewati, alamat next hop, dan juga metrik quality itu sendiri. Lalu untuk selanjutnya ada slide tentang multicast routing. Nah, multicast routing ini kalau sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang unicast. Nah, konsep multicast routing ini cukup berbeda karena multicast ini dia bekerja mengirimkan satu paket data kebanyakan sekaligus secara efisien. Bisa dilihat juga di gambar yang bawah ada perbedaan antara multicast dan unicast. Nah, misalnya pada aplikasi seperti teleconference atau video streaming, data yang sama itu harus dikirimkan ke banyak pengguna. Kalau memakai unicast, paket yang sama itu dikirim berulang kali ke setiap tujuan. Nah, sehingga ini memakan banyak bandwidth. Bisa dilihat di gambar juga bahwa garis panahnya itu yang merah itu banyak banyak dibandingkan dengan multicast. Nah, itu eh, memakan banyak bandwidth seperti itu. Lalu untuk multicast juga pada figur 8.0 di gambar itu terlihat bahwa ini merupakan suatu contoh multicast tree atau pohon multicast dengan sumber itu disimbolkan dengan huruf S. Nah, simbol ini akan mengirimkan ke penerima G1. Nah, dari S ini data dikirimkan ke router 1, lalu disebarkannya ke router 2 dan juga 5. Nah, nanti router 5 ini meneruskan lagi ke router 7 dan 8 seperti itu. Lalu pada multicast routing ini terdapat beberapa metode juga. Yang pertama ada RPB atau Reverse Path Broadcasting. Nah, RPB ini suatu metode yang paling dasar karena setiap router ini akan menerima paket dan juga akan menyalin dan mengirimkannya ke semua port, nah, kecuali port asalnya. Namun, RPB ini mempunyai suatu kelemahan yaitu setiap jalur itu akan tetap dilewati walaupun tidak semua tujuannya itu memerlukannya. Sehingga ini dapat menyebabkan suatu flooding di jaringan. Lalu untuk yang kedua ada truncated RPB. Nah, metode ini eh, memiliki perbedaan dari RPB bahwa pada saat router yang tidak menjadi bagian dari multicast itu akan menghentikan transmisi data. Jadi di sini ada router ada anggota grup seperti itu. Nah, itu menggunakan suatu metode IGMP atau Internet Group Management Protocol supaya host itu dapat memberitahu bahwa si router itu apakah mereka tergabung dalam multicast tertentu seperti itu. Lalu untuk selanjutnya itu ada RPM atau Reverse Path Multicasting. Nah, RPM ini suatu metode yang lebih canggih juga karena memiliki dua jenis pesan untuk mengatur keanggotaan grup. Jadi di RPM ini terdapat prune dan juga graph, di mana prune ini berfungsi untuk menghentikan aliran data multicast dan graph itu membuka kembali jalur multicast. Jadi kalau dilihat dari gambar 8.5 di router nomor 6 itu sebelumnya itu memiliki host G2 dan G3. Nah, namun pada saat itu ada host baru yang masuk yaitu G1. Nah, sehingga router 6 ini akan memberikan graph atau memberikan message kembali message ke router 4 untuk membukakan kembali jalur multicast yang ada seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada di VMRP.
Nah, di VMRP ini adalah singkatan dari Distance Vector Multicast Routing Protocol. Ini merupakan gabungan antara mekanisme RPM dan juga protokol RIP. Protokol ini juga digunakan di jaringan backbone multicast atau yang biasa dikenal dengan M-bond atau multicast backbone. Nah, di VMRP ini memanfaatkan algoritma distance vector seperti RIP untuk menentukan previous hop sebelumnya atau router asal sebelum mencapai sumber multicast seperti itu. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisan. Oke, selamat malam. Jadi saya di sini coba menjelaskan terkait DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, kemudian Network Address Translation dan Mobile IP. Jadi eh, kita pertama tahu ya kalau misalkan DHCP, NAT dan Mobile IP itu ini tuh tiga komponen atau misalkan tiga perangkat ya yang akan membantu perangkat kita gitu untuk berkomunikasi dengan baik gitu kan ya. Langsung saja kita ke bagian DHCP. Jadi DHCP ini tuh secara dasar, pada dasarnya itu dia tuh memberikan IP secara otomatis ya kepada perangkat-perangkat yang akan baru masuk ke jaringan. Jadi kalau misalkan kayak suatu contoh tuh, ketika kita punya HP atau misalkan kita punya laptop, kita akan masuk ke jaringan WiFi, itu kita tuh tidak perlu men-setting ulang lagi gitu. Mau itu kita mau setting ulang seperti IP address-nya, IP-nya, atau misalkan kita mau setting subnet mask-nya, atau misalkan kita mau setting gateway-nya itu sudah otomatis juga itu apa namanya sudah diaturkan gitu kan ya. Nah hal ini tuh tentunya tuh akan memberikan beberapa benefit ya kepada kita yang pasti tentunya internet kita koneksi kita bisa lebih cepat, kemudian secara konflik dari antar IP juga itu akan berkurang atau misalkan bisa menghindari konflik antar IP dan tentunya ini akan lebih mudah untuk dikelola apalagi kalau misalkan punya jumlah yang banyak gitu. Kemudian DHCP itu juga menggunakan UDP port 67 server dan 68 client. Selanjutnya NAT atau Network Address Translation, jadi sesuai dengan dari singkatannya itu jadi translation, jadi itu ini menerjemahkan IP private ke IP publik. Nah di sini tuh yang paling mudah kita ambil suatu contoh tuh ya katakanlah WiFi rumah atau WiFi kantor gitu kan. Jadi kalau misalkan ada banyak perangkat gitu ya terhubung di suatu internet jaringan itu tuh akan semuanya itu akan terhubung menjadi suatu IP publik gitu kan. Meskipun ya kalau kita lihat di slide-nya memungkinkan satu IP publik itu akan digunakan bersama-sama banyak host gitu kan ya. Kemudian terakhir mungkin mobile IP. Nah, ini yang baru. Jadi mobile IP ini tuh ini suatu keuntungan itu jadi akan memungkinkan host itu akan tetap hubung saat itu kita atau itu berpindah jaringan gitu. Nah, di dalam mobile app itu ada suatu komponen namanya itu ada home agent atau HA dan foreign agent. Nah, kalau kita bilang ke untuk home agent itu tuh berada di jaringan asal dari mobile host, kemudian untuk foreign agent dia tuh jaringannya itu tempat mobile hostnya yang berada gitu kan ya. Nah, fungsi dari home agent dan foreign agent sebenarnya dua-duanya itu berfungsi untuk saling mengetahui atau perangkat apa mengetahui lokasi dari terbaru dari suatu perangkat gitu kan ya. Nah, seperti halnya dari sini ada routing mobile IP. Kemudian kalau kita lihat juga di sini ada menggunakan enkapsulasi IP header untuk terlihat seperti kita lihat di gambar 867. Nah, yang terakhir di sini juga ada optimization binding message dari home agent memberitahu bahwa corresponding host itu sehingga komunikasi lebih efisien. Nah, kalau misalnya kita lihat dari perbedaannya di sini, ketika antara eh, gambar 866 dan 868 atau routing for mobile host biasa dengan optimization for mobile IP. Jadi kalau kita lihat di sini, eh, ketika ada sih gambarnya, bentar Pak, saya geserin. Nah, di sini ya, respon host ini ketika dioptimalisasi dia tuh bisa langsung terhubung dengan foreign agent. Nah, kemudian sore home agent pun dia
akan ada jalur untuk ke si koresponden host gitu. Kemudian paling untuk terkait DHCP, NAT, dan mobile IP itu saja. Dan terakhir ya penutupan sih. Jadi thank you Bapak Ibu semua yang udah mendengarkan. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada masih kurang. Terima kasih buat selamat. Oke, dari grup yang lain, apa ada pertanyaan untuk grup 5? Bapak Ibu yang Pak, ya, izin nanya Pak, ya. teman grup 5 mau nanya, kan sekarang banyak yang pakai cloud service kayak gitu antar negara kan, terus gimana tuh BGP itu mastiin efisiensi lintas autonom sistemnya itu tanpa ngorbanin keamanan data? Thank you. Jadi isunya keamanan data, Bu, lewat BGP karena antar negara gitu. Eh, iya Pak, yang menggunakan cloud service. Code service. Code service itu maksudnya apa ya, Bu ya? Kan sekarang banyak kok yang menggunakan cloud service kayak gitu. Terus si BGP-nya itu mastiin si efisiensi lintas autonomous sistem itu gimana ya tanpa harus ngorbanin keamanan datanya gitu. Itu apakah ada aplikasi spesifik, Bu, yang di apa dipertanyakan? Untuk aplikasinya belum sih Pak. Oke, ada jawaban grup 5? Mungkin mau bertanya juga kepada Bu Yeni, yang dimaksud Bu Yeni cloud service itu seperti AWS kayak gitu ya Bu ya? Iya betul Pak. Yang dari Amazon itu kan Bu? Iya Pak. Atau apa eh Google Cloud atau apa ya? Atau kalau Microsoft pakai SharePoint ya, kayak di kampus gitu ya. Itu maksudnya keamanan Kalau datanya gimana Microsoft gitu. kayak kayak Azure gitu ya Bu? Ya, kalau pertanyaan seperti itu kira-kira jawaban grup 5 gimana? Jadi aplikasi cloud ya, aplikasinya bebas, pokoknya ada di cloud. Terus keamanan data seperti apa gitu yang dijadikan pertanyaan BGP. Mungkin izin menjawab juga Pak. Hmm. Sepemahaman saya untuk yang cloud service yang dimaksud dengan dari Bu Yeni itu bahwa bagaimana itu kan Bu Yani itu concern ke keamanan datanya ya. Nah, sedangkan BGP ini dia itu mengatur apa? Mengatur lalu lintas datanya. Nah, kalau soal keamanan data pastinya setiap setiap platform ataupun setiap website cloud service yang digunakan itu pasti punya policy tersendiri, Bu. Jadi nggak asal ngasih data gitu. Gimana Bu Yeni? Memuaskan nggak jawabannya? Oh berarti BGP itu nggak nanganin yang keamanan si cloud service-nya seperti itu Pak? Atau gimana? Iya, Itulah input yang saya apa, tangkap. mungkin kalau dari sisi keamanan itu kan biasanya ada namanya apa namanya server firewall gitu ya, ataupun lain-lain gitu ya. Itu biasanya orang-orang Fortinet ataupun apa namanya masih banyak gitu ya apa namanya. Jadi itunya sih biasanya sih ada lagi gitu Pak. Jadi eh, apa sebelum si antar apa BGP itu sebelum maksudnya sebelum keluar ke Internet Exchange itu eh, udah banyak sekali apa namanya proteksi-proteksi gitu ya di apa sebelum jaringan itu.
Ya, yang disebut tadi firewall, terus kalau nah jadi begini Bu, ya nih nanti di chapter 11 kita ada satu chapter tentang eh, keamanan data, terus kita belajar soal serangan-serangan dasar dan gimana mekaniknya untuk keamanan ya. Jadi bentuk serangan itu macam-macam. eh Lalu biasanya kalau kalau yang dimaksud keamanan data secara awam ya, biasanya adalah data itu nggak bisa dibaca oleh pihak yang lain ya. Jadi itu aspeknya biasanya kalau orang berpikir soal keamanan data itu kerahasiaan data. Nah, kalau kerahasiaan data, mekanisme penjagaannya itu di level application layer sebenarnya dengan metode-metode enkripsi biasanya. Jadi kalau kirim email, basically kalau email kita polos nggak di encrypt ya, semua orang yang punya akses ke server bisa baca. Jadi kalau Bapak Ibu kirim email kantor atau apa ya, tim IT-nya selalu bisa baca email Bapak Ibu tuh kalau nggak di encrypt. Kalau butuh kerahasiaan harus dienkripsi ya sehingga membukanya lagi butuh pakai apa kode untuk membuka enkripsinya itu ya. Biasanya kalau yang di level kerahasiaan data supaya datanya nggak bisa dibaca orang di level itu. Nah, kalau eh, metode-metode routing ya kayak BGP termasuk ya RIP, OSPF, mereka tugasnya tuh eh, menyalurkan data jadi mereka baca IP address, mereka pilih rute yang paling kecil costnya, terus disalurkan gitu ya. Jadi mereka apa di layer 3 itu concernnya bukan keamanan ya, concernnya adalah komunikasi itu bisa jalan. Kalaupun jaringan kita ada gangguan, semua mekanisme routing itu bisa comeback ya, bisa mengupdate tabel routingnya, terus komunikasi jalan lagi. Nah, khusus buat BGP yang di apa menjadi kriteria untuk routing itu bukan cost routingnya ya, jadi bukan yang paling pendek hopnya atau yang paling besar bandwidthnya atau apa, tapi melainkan apakah paket dari autonomous system yang satu boleh lewat nggak ke autonomous system yang lain. Jadi policy itu maksudnya itu ya berdasarkan perjanjian kontrak atau pembayaran dan lain sebagainya. Walaupun autonomous itu connect sebelah-sebelahan ya, tapi paketnya boleh lewat atau enggak ya. Kalau memang nggak boleh, eh, berarti di dalam tabel routingnya itu harus harus terekam ya. Yang di advertise itu dia bolehnya lewat mana aja gitu ya. Nah, jadi itu kembali juga logikanya bukan logika keamanan apakah datanya boleh dibaca orang lain, tapi apakah datanya boleh ngalir lewat autonomous system tertentu atau enggak. Jadi semua metode routing itu logikanya adalah eh, apa penyaluran data ya. Istilahnya paket switching ya karena di layer 3 itu tugasnya adalah paket switchingnya itu ya yang lewat teknologi IP yang udah jadi standar begitu ya. Nah, kalau keamanan eh secara itu tadi ya boleh dibaca atau enggak. Jadi di application layer, di layer yang paling atas itu lewat enkripsi. Tapi kalau Bapak Ibu berpikirnya cloud gitu ya, eh biasanya keamanan yang lebih basic ya, kalau mikirnya nggak rumit-rumit adalah siapa yang boleh akses ke folder itu ya. Jadi baik cloud Microsoft atau Google atau Amazon begitu ya. Misalnya kalau kita sharing foldernya ya kayak Bapak Ibu kalau sharing tugas di Learn terus pasang foldernya, kalau akses rights-nya nggak dikasih ya, eh, siapa aja yang boleh akses ke situ terus nggak diperinci gitu ya, tahu-tahu saya nggak bisa akses. Kan gitu ya yang basic ya karena nggak dibuka aksesnya ya cuman private doang atau apa gitu ya saya jadi nggak bisa akses terus Bapak Ibu harus rubah akses right-nya. Jadi soal keamanan data itu bisa persoalan akses right ya itu semata-mata aksesnya dikasih ke siapa. Dan kalau di sistem cloud yang sama kayak di SharePoint atau di Google bisa diperinci ya alamat email siapa, akun siapa yang bisa akses gitu dan level aksesnya apa. Apakah dia cuma boleh view aja atau dia boleh edit, dia bisa download atau enggak gitu ya. Itu bisa diperinci ya. Itu semacam keamanan juga. Tapi kalau keamanan yang lebih lebih keras lagi ya, dia walaupun bisa akses ke filenya, dia boleh baca atau enggak, itu enkripsi itu.
Itu di application layer ya. Nah, eh, tantangannya ya zaman sekarang ya, misalnya untuk persoalan lumbung data ya adalah misalnya kita tuh pingin bisa melakukan data analytics gitu misalnya dengan data-data rumah sakit gitu. Tapi data rumah sakit itu kebanyakan konfidensial. Iya kan, data pasien itu kan nggak boleh dibuka ke siapa-siapa gitu ya. Tapi padahal data pasien itu misalnya kalau banyak big data terus kita tuang ke algoritma prediksi atau clustering atau apa, mungkin kita bisa punya pola penyebaran penyakit ya atau pola pengobatan atau apa ya yang predictable, terus bisa pakai AI untuk melakukan analisis dan mungkin bisa ada penanganan kesehatan yang lebih baik ya kalau semua rumah sakit mau nyediain datanya terus dipakai untuk dituang ke AI atau data analytics untuk menghasilkan semacam insights gitu ya. Nah tapi masalahnya nggak ada rumah sakit yang mau karena kerahasiaan datanya nggak terjamin. Ya, karena siapa yang tanggung jawab nanti kalau data pasiennya bocor dan lain sebagainya. Nah, jadi mulai ada ide-ide ya orang berpikir ya bahwa data itu harus bisa ini ya, bisa federated istilahnya. Jadi bisa tersebar, terdistributed ya. Jadi masing-masing rumah sakit pegang cloudnya sendiri. Di situ selalu terenkripsi. Jadi kalaupun orang bisa ngehack masuk, dia tetap nggak bisa baca ya. Semua data itu terenkripsi. Tapi AI-nya selalu bisa akses metode enkripsi dekripsinya bisa baca terus bisa melakukan data analytics gitu ya. Dan kalaupun kalaupun ya hardware-nya ya diambil ya dari server yang ada di rumah sakit itu atau apa ya, begitu diambil hardware-nya ya drive-nya atau apa itu datanya selalu terenkripsi juga, jadi saya juga nggak bisa baca gitu misalnya ya. Jadi orang mulai memikirkan itu ya mekanisme-mekanisme gitu di mana bisa ada sharing data karena kan AI selalu makan data kalau nggak ada itu nggak bisa ada apa pembelajaran, tapi sharing datanya terus-menerus dalam kondisi rahasia. Bahkan kalaupun hardware-nya itu diakses ya, dia tetap kerahasiaannya terjaga gitu. Nah itu agak agak repot ya, tapi MIT misalnya mengembangkan sistemnya ya. Nah cuman ini persoalan kepercayaan ya. Akhirnya apakah bisa ya dunia bisnis satu rumah sakit atau apa ya sama-sama memakai sistem yang sama sehingga bisa saling berkomunikasi. Terus ada AI besar yang bisa baca sama-sama, terus semua orang mengambil manfaat ya dari bacaan AI-nya gitu ya. Nah, yang kayak gitu tuh masih masih agak mimpi sih ya. Tapi seberapa cepat itu nanti terrealisasi ya sekarang ada penelitiannya, ada sistem yang eksperimentalnya ya. Tapi tahun lalu masih ngobrol sama berbagai orang kebetulan dari MIT ada yang datang ke kampus gitu ya. Kayaknya semua orang masih bertanya siapa yang tanggung jawab ntar terhadap data itu, terus aksesnya gimana, siapa yang mengambil manfaat. Jadi ujung-ujungnya sih eh, masih ide-ide eksperimental ya. Eh, butuh kepercayaan lagi dari ekosistem dan komunitas untuk berusaha pakai dan memanfaatkan gitu. Tapi ini isu yang penting ya, karena biar bagaimanapun AI itu kalau nggak ada data ya mandul gitu ya. Cuman datanya perlu dijaga kerahasiaannya. Nah, menjaga kerahasiaannya bukan cuma di level TCP/IP jaringan karena itu kebanyakan routing di level application layer ya. Perlu dipikir juga keamanannya gitu. Tapi nanti kita belajar lagi di chapter 11 ya soal keamanan sistem komunikasi ya karena bukan cuma persoalan routingnya sih di level ini kita belajar routingnya aja. Mudah-mudahan menjawab ya sejauh ini dulu Bu Yeni. Thank you, Pak. Ya, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sebenarnya perusahaan AI yang sekarang beroperasi ya kayak ChatGPT, Google dan lain sebagainya juga kan mereka baca data tapi baca datanya dari internet bebas ya. Terus kalau kayak Google malah banyak yang di platform mereka kan karena
orang taruh datanya memang di situ gitu ya. Jadi yang raksasa-raksasa pemilik data itu mereka memang punya data untuk mengembangkan AI-nya. Tapi mereka juga banyak mendapatkan pushback ya. Sebenarnya kamu tuh legal atau enggak sih pakai data sembarangan ya? Harusnya ada batas-batasnya kali. Walaupun ada di internet, kamu nggak boleh pakai data-data tertentu begitu ya. Kalau di luar apa tidak dikendaki oleh usernya begitu ya. Jadi banyak juga diskusi soal itu ya soal soal apa akses right begitu ya. Kalau saya nanya-nanya ke ChatGPT gitu langsung pertanyaan saya dan segala data yang ada di situ itu masuk jadi data trainingnya AI-nya juga atau enggak gitu ya. Terus saya langsung ketahuan juga atau enggak gitu ya. Atau sebenarnya itu nggak boleh gitu ya. Jadi diskusi-diskusi di level itu juga masih cukup panas begitu ya karena AI-nya sendiri menghadirkan berbagai persoalan baru ya yang paradigma lama itu mungkin belum punya jawaban-jawaban yang cukup sahih sih. Ya jadi persoalan eh, keamanan data itu sekarang jadi berlapis-lapis ya lebih rumit daripada 10 atau 20 tahun yang lalu ya. Jadi pertanyaan penting technical solutionnya masih masih terus berkembang sih. Nah, mungkin pertanyaan simpel aja ya terkait materi kalau misalnya ujian lisan ya. eh Kan network address translation itu menerjemahkan IP private ya. IP private-nya itu yang 10.0.0 atau 192.168 titik sekian itu ya. Sehingga di dalam jaringan di bawah WiFi hotspotnya misalnya pakai private terus pakai DHCP tapi keluar cuma satu IP public gitu ya. Jadi ada gateway-nya itu yang menjalankan network address translation ke IP public yang cuma satu. Artinya kan di belakang banyak alamat, tapi keluar nyerbu satu alamat doang. Nah, kalau dari luar datang ke satu alamat itu dia tahu dari mana ya? Itu mesin di belakang itu mesin yang mana sebenarnya yang punya paketnya itu gimana caranya ya? MAC address gak sih Pak yang nanti unik itu Pak. Jadi setiap apa device itu kan ada MAC address-nya ya Pak. Dia ngebaca itu nggak sih Pak? Nah, tapi MAC address itu ya, MAC address itu beroperasinya di layer 2 ya, di data link layer karena dia hardware kan, dia ke physical gitu ya. Jadi kalau kalau network address translation dia beroperasinya di IP terus ke atas sih. Karena dia kan menerjemahkan IP address ini ya yang di belakang itu yang private jadi public gitu ya. Tapi dia beroperasinya jadi di layer 3 ke atas tuh. Kalau MAC address itu ditanganinya nanti pas udah masuk ke networknya. Jadi kalau semua komputer connect ke network yang sama ya eh, switch yang sama atau WiFi hotspot yang sama, memang si hotspotnya tahu sih MAC address semua yang connect ke situ karena kan dia langsung di network yang sama ya. Tapi katakanlah hotspot WiFi kita itu ya dia cuma nangkep semua komputer yang connect ke hotspotnya, tapi network address translation-nya jalan di mesin yang habis hotspotnya itu. Ya, jadi masih di belakang lagi, misalnya mesin yang keluar dari gedung ya. Katakanlah ada gedung mall, ada cafe, terus ada hotspot wifi itu nangkep semua pakai private address. Tapi dari hotspot itu nggak langsung keluar gedung ya, dia harus ke apa server areanya di gedung itu. Nah, pas keluar dari gedung itu baru jalanin network address translation ya dari luar. Kalau masuk ke gedung mall itu kelihatannya satu IP public. Nah, tapi kan berarti dari IP public itu terus ke belakang bisa banyak hotspot WiFi, bisa banyak komputer. Dia tahunya gimana ya? Dari metode reverse path itu bukan sih Pak? Maksudnya gimana, Pak? Pakai reverse path yang mana? Eh, reverse path itu kan dia bisa mengcopy apa ya? Mengcopy data itu dari apa? Dari setiap router gitu. Jadi dia membaca 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 data ini itu sebelumnya itu dari router mana, terus dari router itu ke router sampai ke hulunya gitu, Pak. Oh, ini berpikirnya multicast ya. Tapi kalau multicast application itu logikanya beda sih. Itu maksudnya supaya data itu nggak bertumpuk harus dikirim berkali-kali karena ini kan buat buat
apa streaming gitu ya misalnya ya yang apa dari satu source ke banyak target gitu. eh itu terutama dia harus melihat balik ke belakang ya reverse path-nya karena supaya kalau dia broadcast dia nggak lempar ke belakang lagi karena kan itu dari belakang tadi datanya gitu ya. Jadi efek-efek semacam itu yang pengen dicapai kalau untuk multicast. Kalau ini dia simply kan dari banyak IP terjemahin jadi satu IP doang. Tapi terus nanti dari internet luas nyerbunya ke satu IP itu, terus dia harus lempar ke belakang lagi. Nah biasanya yang di track itu aplikasinya. Jadi makanya di lecture notes dan di Garcia soal network address translation itu ada informasi soal port. Ya jadi port itu tuh adalah angka atau nomor yang ditempelkan ke aplikasi tertentu jalannya di port berapa. Ya jadi ada kombinasi antara nomor port dan nomor IP address yang istilahnya socket ya port dan IP itu menandakan ini paket ini tuh beroperasi munculnya dari komputer tertentu karena IP address itu kan munculnya dari mesin tertentu ya di belakangnya network address translation tapi di mesin itu jalan aplikasi apa itu dilihat dari portnya. Itu jadi begitu nerima data dari luar, kan dia lihat IP address-nya satu doang. Tapi habis itu dia lihat portnya berapa ya, sehingga dari list itu ya dia bisa lihat IP tambah port itu muncul dari komputer yang mana di belakangnya, terus dia lempar ke IP yang itu. Jadi dia berusaha membedakan aplikasi yang jalan ya, yang berasal dari komputer di belakang yang tertentu gitu. Jadi dia pakai kombinasi itu tuh. Karena kalau cuma di level IP address aja dia bingung kan, karena ada public, terus ada private, terus yang di private di belakang bisa banyak begitu. Ya. Jadi pakai port numbering. Ya. Terus Bapak Ibu juga perhatikan kalau metode routing yang enteng-enteng ya, seringkali komunikasi buat update tabel routingnya itu pakainya UDP ya, karena butuh yang enteng, yang cepat. Tapi buat BGP khusus jalannya di port TCP ya, karena BGP itu kan antar autonomous system tuh gede-gede ya, kalau itu sampai mati ya, langsung internetnya padam gitu ya. Jadi butuh reliability ya sehingga pakainya jalannya untuk komunikasi antar protokol BGP-nya itu lewat diatur juga lewat TCP gitu. Ya. Karena kalau apa truk tronton itu tahu-tahu mati gitu ya, mogok gitu, wah itu repot bisa berhari-hari untuk apa jalaninya lagi gitu ya. Jadi sebisa mungkin nggak pakai yang apa yang cepat enteng dan yang penting update lambat nggak apa-apa gitu ya itu biasanya UDP kalau yang gitu-gitu. Hmm. Nah, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Kita udah overtime juga nih. Pak Ihan, iya. Iya, Iya Pak ya, itu kan ketika tracer ke google.com ya, itu kan banyak copy yang RTO. Itu apakah sehingga selalu menandakan bermasalah atau memang ada jadi sisi keamanan dari apa pihak sana karena kan kalau udah ke google.com sana udah Internet Exchange, BGP lah ya, udah apa namanya, udah tembus ke internet lah ya. Itu apakah seperti apa ya Pak ya? kalau dia munculnya bintang ya. Jadi traceroute itu dan ping itu dia pakai protokol tertentu namanya ICMP ya. Jadi kalau di mesin tertentu ICMP-nya dimatiin ya, dia nggak mau jawab paket ping sama traceroute itu ya. Itu biasanya demi keamanan sih karena kan buktinya paketnya nyampe di ujung. Ya itu tadi kayak traceroute ke Google ya, berapa 27 hop atau apa gitu ya. Jadi itu pakai RIP pasti nggak nyampe ya karena abis 15 langsung mati ya RIP-nya. Nah, tapi di tengah-tengah itu ada mesin-mesin yang nggak mau jawab. Cuman kan paketnya nyampe ke ujung. Berarti secara routing dia nyampe paketnya. Cuman dia nggak mau jawab aja informasi ping atau trace route-nya itu gitu ya. Itu biasanya lebih ke arah demi keamanan sih dimatiin supaya kita nggak bisa lihat strukturnya itu mesinnya apa aja di belakang itu ya. Kalau dia jalanin firewall atau apa yang penting paketnya lewat tapi kamu jangan lihat network saya gitu misalnya. Karena kalau bisa kelihatan ya buat yang hacker-hacker dia lebih gampang ngincer-ngincer tertentu karena struktur jaringannya jadi kelihatan ya kan.
Nah, tapi buat buat analisis ya, kalau ada tim IT misalnya di kantor atau di kampus gitu ya, biasanya mereka tuh melakukan monitoring jaringan ya. Jadi kalau kita rasa internet kita putus, biasanya mereka udah tahu duluan karena mereka monitoring ya. Mereka mengandalkan ICMP itu sih, jadi bisa kelihatan ya mesin mana yang mati gitu ya. Jadi secara internal sebenarnya kita butuh ICMP itu sebagai sarana monitoring sebenarnya ya. Tapi secara keamanan jaringan dari luar sebisa mungkin kita nggak mau bisa kelihatan gitu karena nanti lebih gampang dijahilin orang gitu. Hmm. Jadi kalau kalau hidup kita agak menyenangkan karena internet jalan dan lain sebagainya, biasanya ada tim IT di belakang yang kerja keras sama keringetan sih setiap hari ya. Diserang sana sini, jaga supaya jaringannya tetap hidup dan sebagainya gitu ya. Terutama kalau jaringan kita cukup besar ya, kayak di kampus, mesin cukup banyak, autonomous system cukup gede juga gitu ya. Tim IT-nya biasanya ini sih harus kerja keras sih. Terus Bapak Ibu komplain moodle-nya mati apa gitu padahal harus masukin ujian gitu ya. Itu ada yang keringetan tuh di belakang tuh yang jaga gawang dulu. Hmm. Ya, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Pak Ihan, iya Pak, yang tadi thank you Pak. Nah, kalau di kampus kita itu Pak, untuk komunikasi dari kampus Surabaya, Medan, ataupun di mana, Cikarang, Semanggi, ataupun di Manado, itu apakah minjem punya jalur tol, jalan tol sendiri, atau punya apa namanya, eh, internet sendiri-sendiri Pak, atau seperti apa Pak? Kalau ini. Jadi kita tuh connect ke backbone nasional ya. Jadi ada backbone nasional sebenarnya itu eh, cukup generous ya apa bandwidthnya cukup besar dan semua yang ada di Indonesia connect ke sana ya untuk kelancaran komunikasi. Tapi yang selalu jadi mahal adalah bandwidth internasionalnya. Nah itu lewat operator-operator telekomunikasi tertentu begitu ya, Indosat, Telkomsel, Linknet dan sebagainya gitu ya. Nah itu bayar ya per bandwidth yang kita pikir cukup ya untuk kebutuhan eh, mahasiswa dan staff ya. Jadi kita harus berusaha estimasi ya jumlah orang yang akses berapa, aplikasi apa aja, terus seberapa besar bandwidth yang apa dibutuhkan ya. Sehingga kalau ada mahasiswa yang kerjaannya dari pagi sampai malam gaming gitu terus terus dia makan bandwidth gitu ya. Itu menyusahkan semua orang yang lain. Jadi kadang-kadang di kampus itu port-port yang buat gaming ditutup atau apa ya. Terus ada aplikasi-aplikasi tertentu juga yang nggak bisa dijalanin gitu demi supaya bandwidth itu cukup lah untuk kebutuhan terutama yang internasional sih yang mahal. Kalau bandwidth nasional itu cenderung lebih lebih lega ya. Tapi connect-nya gitu jadi kalau antar cabang-cabang kampus ya lewat backbone nasional ya. Tapi karena sistem kita LMS juga ada di cloud, berarti ada backbone internasional juga itu yang kita lewat operator ya. Tapi bandwidthnya jadi harus ada yang jaga juga supaya nggak overload dengan cepat begitu. Hmm. Iya, jadi komunikasi itu mahal sih. Iya, gimana Pak Mas Eko? Ya, thank you Pak. Ya Pak, biasanya yang saya tahu gitu ya, apa misalkan di beberapa perusahaan gitu, ya itu pakai lewat jalan apa, sewa jalan tol sendiri ya ke provider gitu, biar apa, biar lancar dan biasanya dua ada apa ya, redundant gitu Pak. Misalkan provider satu, provider dua. Jadi misalkan yang tadi Pak Ihan bilang kalau satu mati kita bisa alihin tuh ya. Itu sih Pak. Thank you Pak. Betul, ya redundant itu selalu butuh ya, terutama kalau kita punya operasional yang harus terus reliable dan jalan ya. Jadi kalau kalau nggak ada redundantnya ya udah kita tutup toko gitu, begitu mati kan nggak bisa gitu ya. Hmm. Ya, mungkin rasanya udah cukup ya. Thank you untuk grup 5 yang udah menyajikan pembelajaran buat kita malam ini. Thank you juga buat grup-grup lain yang tanya jawab. Nanti recordingnya saya pasang juga di Learn ya supaya bisa terus diikuti. Mudah-mudahan menolong untuk persiapan ujian lisannya. Ya, thank you. Selamat malam.